Ternyata kita punya anggaran 500 triliun buat berantas kemiskinan, tapi sayangnya banyak dihabisin cuma buat perjalanan dinas dan rapat di hotel. Hal ini disampaikan sama Menteri Pan-RB. Beliau bilang dana pemerintah sebanyak ini tuh harusnya disalurin buat ngentasin kemiskinan secara langsung ke masyarakat. Tapi kebanyakan malah dipakai buat rapat di hotel sama studi banding tanpa ngasihin kebijakan yang jelas. Beliau ngasih contoh di kementeriannya yang sehari bisa didatengin 10 Pemda buat konsultasi. Satu Pemda bisa bawa 5-10 orang. Akomodasinya bisa mencakup biaya tiket pesawat, hotel, makan, uang saku, dan lain-lain. Kita semua pasti mulai menyadari, semua negara besar punya kesamaan di dalam mengelola negaranya. Demi Indonesia menjadi besar, selama masa reformasi dalam 23 tahun ini sayangnya belum menunjukkan bukti keberhasilan bahwa Indonesia karena negara besar. Maka informasi dalam channel Bosman yang selalu membahas cara cerdas bernegara akan memberikan asupan tentang informasi dari berbagai negara dan sistem bernegara mereka sebagai perbandingan pelajaran bernegara. Ada hal yang telah kita kerjakan selama masa reformasi ini, sangat banyak. Namun kita harus sadari juga ada banyak lagi yang belum dikerjakan di dalam era reformasi ini yang akan buat Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya adalah kelemahan Indonesia di dalam bermain di dalam kancah internasional atau kancah dunia. Indonesia saat ini masih korban dari kebijakan negara besar dan belum ada tanda-tanda bisa keluar dari tekanan tersebut. Walau banyak masyarakat tidak menyadarinya atau tepatnya ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan ekonomi naik 2,5% setahun itu dianggap sudah oke. Menjadi negara pengimpor bahan dasar kebutuhan harian itu dianggap nggak apa-apa. Hutang ke negara lain, pakai mata uang negara lain untuk biaya rutin pemerintahan itu dianggap oke. BUMN yang harusnya untung namun disubsidi itu dianggap oke. Oke karena ketidakfahaman, oke karena ketidaktahuan. Namun kalau tahu, kalau membandingkan dengan perusahaan yang ada lebih dari 1000 perusahaan di dunia yang lebih besar di BUMN yang tidak pernah merugi dan tidak pernah shareholdernya menambah equity, maka malu sebenarnya kita melihat cara BUMN dijalankan sekarang ini. Bahkan pegawai BUMN harusnya juga sadar bahwa mereka bukan pebisnis sebenarnya karena cara dagangnya pakai fasilitas, bukan pasar bebas yang survival, yang fit, yang hidup, yang cocok. BUMN sangat tidak relevan terhadap zaman, tidak adaptif. Padahal sektor bisnis yang digarapnya, apalagi birokrasi pemerintahan, banyak donnya, banyak nggak bolehnya, banyak aturan yang membatasi, bukan untuk hal yang produktif. Bayangkan, dana setiap tahun 500 triliun itu dihabiskan hanya untuk rapat-rapat kunjungan kerja yang hasilnya tidak ada, tidak langsung, namun didiamkan, bukan diperbaiki. Mending buat memperbaiki ekonomi atau mengentaskan kemiskinan seharusnya, bukan buat rapat-rapat, buat perjalanan dinas. Tapi ya beginilah, karena ketidaktahuan pemimpin dan ketidakfahamannya masyarakat, ya dianggap wae ngono, seharusnya begitu. Ini harus kita ajarkan, ini harus kita ingatkan. Kembali kebijakan luar negeri Indonesia, kita menengok negara maju bagian dari hegemoni barat, katakan Inggris, Prancis, Jerman misalnya. Yang namanya kesejahteraan rakyat, sarana kesehatan, sarana pendidikan, jalan umum itu friendly terhadap orang tua, terhadap anak kecil, terhadap orang yang memiliki kebutuhan khusus, taman bermain anak banyak, susunan kendaraan umum, transportasi publik, semuanya nyaman, aman dan baik. Kemudian tamu atau turis asing, Anda dilayani lebih baik lagi dalam hal imigrasi, keamanan, kesehatan. Sarana lokal akan kita lihat dan cemburu deh oleh kebijakan dan apa yang mereka pikirkan oleh banyak negara tersebut. Intinya masyarakatnya happy. Namun kebijakan luar negerinya jangan tanya. Mereka itu bengis buat negara lain. Amerika menyebabkan perang di banyak negara misalnya. Perancis adalah negara dengan koloni wilayah sampai saat ini masih ada 14 negara dijajah Perancis. Belum merdeka penuh dan kejam sekali terhadap rakyat yang dijajahnya Perancis itu. Yang saat ini negara-negara yang dijajah Perancis itu adalah pakai mata uang franc Afrique. Hebatnya, kejam menjajah negara lain secara ekonomi tentunya, atau menyerang negara lain, membunuh rakyat di wilayah lain, rakyat di negaranya, misalnya rakyat di Amerika, rakyat di Inggris, rakyat di Prancis, tidak tahu apa-apa dengan apa yang negaranya lakukan. Mereka ramah tamah saja terhadap sesama. Rakyat Prancis tidak tahu bahwa negaranya masih menjajah wilayah Republik Kongo, Burundi, Chad, kemudian mengeduk dengan sadis kekayaan alam dan kendali negara-negara itu. Rakyat Prancis juga tidak tahu bahwa separuh aset 14 negara tersebut devisanya ditaruh di Prancis, yang mana kalau ditarik keluar miskin langsung ke Prancis. Dan uang devisa negara jajahan itulah yang jadi uang untuk membangun Prancis. Kan kejam. Begitu juga Amerika yang merampok Irak, merampok Libya, merampok Suriah, dan banyak rakyatnya gak sadar bahwa uang negaranya adalah hasil jarahan, uang haram. Ibarat bapaknya korupsi di eselon atas bea cukai dan pajak, anaknya gak tahu berapa orang dirugikan dan berapa negara dirugikan. Asik-asik aja pamer moge, Rubicon. Ya seperti itulah kira-kira ilustrasinya. Ayahnya punya kebijakan dalam negeri di kantornya,
di bea cukai atau di pajak, ambil hak negara, ambil hak rakyat. Namun kebijakan luar negeri, keluarganya pamer dengan duit jarahan. Sementara Indonesia juga ada anehnya. Kebijakan luar negeri Indonesia tuh lemah, baik banget sama negara lain. Apa aja diminta, dikasih. Namun sama rakyatnya, fasilitas kenyamanan publik, kesehatan publik ambiar, pajak semua neken habis-habisan. Gak ikut membangun ekonomi kerakyatan, namun peraturan dan pajaknya menekan. Membangun pakai hutang yang harus nanggung juga rakyat. Dia yang jabat dapat nama, rakyat nanggung hutang negara dapat buzzer doang. Terbalik sama negara besar lainnya. Kejam keluar, baik ke dalam. Kita cupu keluar, memble ke dalam. Ampun dah.